Filsafat Barat, sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat yang berasal dari dunia barat, yang secara sistematis terbagi menjadi 3 bagian besar. Ada bagian filsafat yang membahas tentang sesuatu yang ada bidang filsafat yang mengkaji pengetahuan atau epistemologi dalam arti yang luas, dan ada bidang filsafat yang mengkaji nilai-nilai menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia atau aksiologi. Lahirnya filsafat di Yunani dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, mitologi. Bangsa Yunani menganggap mitologi sebagai penyebab lahirnya filsafat, karena hal ini memberi mereka jawaban atas pertanyaan manusia yang mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian-kejadian yang berlangsung di dalamnya. Lalu, terdapat 2 puisi karya Homerus yang berjudul Ilias dan Odyssey. Karya ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pedoman hidup orang-orang Yunani karena di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Lalu, faktor yang ketiga, adanya pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Timur kuno, tepatnya di lembah Sungai Nil, yang dimana kemudian ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak berdasarkan pada aspek praktisnya saja, tetapi juga pada aspek teoritis kreatifnya. Nah, dengan adanya ketiga faktor tersebut, kedudukan mitos digeser ke logos, sehingga setelah pergeseran tersebut, filsafat lahir. Periodisasi filsafat barat secara garis besar dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, periode Yunani, yang terbagi menjadi 2 masa, yaitu Yunani kuno dan Yunani klasik. Periode Yunani kuno ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana mereka berusaha mencari asas pertama dari alam semesta, yaitu arke yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Thales adalah filsuf Yunani pertama yang berusaha untuk memberikan jawaban terkait asas pertama dari alam semesta, dengan mengabaikan penjelasan mitos dan dewa-dewa Yunani. Ia mengatakan air adalah arki dari alam semesta, bahwa semua berasal dari air dan semuanya akan kembali menjadi air. Lalu ada Anaximandros yang mengungkapkan bahwa asas pertama alam semesta adalah sesuatu yang kekal, tidak terbatas, mencangkup segalanya dan di atas segalanya. Selanjutnya ada Anaximenes yang beranggapan bahwa asas pertama segala sesuatu adalah udara, karena udara meliputi seluruh jagat raya, udara yang menjadikan manusia itu hidup. Maka udara adalah yang melahirkan segala benda di jagat raya. Hal ini mungkin karena adanya pemadatan dan pengenceran udara. Lalu ada Herakleitos yang mengatakan bahwa alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah-ubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, dan yang panas berubah menjadi dingin. Tidak ada satupun yang dapat dianggap definitif atau sempurna. Ia juga mengatakan bahwa asas dari alam semesta adalah bukan bahannya, melainkan aktor atau penyebabnya. Sedangkan periode Yunani klasik ditandai dengan semakin besarnya minat orang terhadap filsafat, sehingga melahirkan aliran sofisme. Sofisme berasal dari kata sophos yang artinya cerdik atau pandai. Pada periode ini, kaum sofis beserta para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memfokuskan perhatian mereka kepada manusia. Kaum sofis memulai kajiannya tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Menurutnya, kebenaran menjadi sesuatu yang relatif. Mereka tidak menerima kebenaran yang tetap dan definitif. Seperti halnya kaum sofis, Socrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran filsafatnya. Ia menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmania dan rohania yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Lalu, ada Plato yang mengatakan bahwa jiwa manusia adalah entitas non-material yang dapat berpisah dari tubuh. Menurutnya, jiwa itu ada sejak sebelum kelahiran. Jiwa itu tidak dapat hancur alias abadi. Selanjutnya, Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Abad pertengahan merupakan periode di mana para filsuf memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat ajaran-ajaran agama Kristiani. Periode abad pertengahan terbagi menjadi 2 masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Istilah patristik berasal dari kata pater yang artinya para pemimpin gereja, yang dimana mereka ada yang menolak filsafat
dan ada yang menerimanya. Bagi mereka yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran yaitu firman Tuhan dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain. Bagi mereka yang menerimanya, sebagai alasannya beranggapan bahwa walaupun telah ada sumber kebenaran yaitu firman Tuhan, tetapi tidak ada jeleknya menggunakan filsafat Yunani, hanya diambil metodenya saja. Skolastik berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah. Filsafat pada masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Skolastik awal, 2. Skolastik puncak atau masa kejayaan abad pertengahan, dan ketiga, skolastik akhir. Skolastik awal yang merupakan masa di mana bangkitnya pemikiran abad pertengahan yang mana sebelumnya merosot karena kuatnya dominasi golongan gereja, dan pada masa ini banyak diupayakan pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Skolastik puncak atau disebut juga sebagai masa berbunga ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang berperan pada masa ini yaitu Thomas Aquinas. Ia berusaha untuk membuktikan bahwa iman Kristen secara penuh dapat dibenarkan dengan pemikiran yang logis. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan, kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Runtuhnya masa skolastik ditandai dengan pemikiran William Ockham dengan tulisan-tulisannya yang menyerang kekosahan gereja dan teologi Kristen. Ia menolak ajaran Thomas dan menyatakan bahwa pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan. Periode modern lahir dari masa Renaissance yang artinya kelahiran kembali, atau lebih tepatnya era di mana terlahirnya kembali kebebasan manusia dalam berpikir seperti halnya pada zaman Yunani kuno. Periode modern ditandai dengan semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan dan semakin berkurangnya kekuasaan gereja karena munculnya berbagai gerakan bersatu untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang dogmatis sehingga melahirkan suatu perubahan revolusioner dalam pemikiran manusia dan membentuk suatu pola pemikiran baru dalam filsafat. Dalam era filsafat modern, yang kemudian dilanjutkan dengan filsafat abad ke-20, muncullah berbagai aliran pemikiran seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, materialisme, positivisme, fenomenologi, pragmatisme, dan masih banyak lagi. Periode postmodern atau lebih dikenal dengan filsafat barat abad ke-20 dengan tema yang menguasai refleksi filosofis pada abad ini adalah pemikiran tentang bahasa. Oleh karena itu, tugas filsafat pada masa ini bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, melainkan memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika. Terdapat dua aliran pemikiran filsafat pada abad ini yang memiliki pengaruh besar, yaitu filsafat analitis dan filsafat strukturalis. Filsafat analitis dipelopori oleh Johann Wittgenstein dengan sumbangan terbesarnya dalam filsafat, yaitu tentang pentingnya bahasa. Ia mencita-citakan suatu bahasa yang ideal, yang lengkap, formal, dan dapat memberikan kemungkinan bagi penyelesaian masalah-masalah kefilsafatan. Tokoh yang mempelopori filsafat strukturalisme adalah Jacques Lacan. Menurutnya, kita baru menjadi pribadi apabila kita mengabdikan diri pada permainan bahasa. Artinya, kalau orang tidak lagi mengabdikan diri pada aturan tersebut, dia tidak lagi bersifat pribadi, misalnya seorang gila yang berbicara dengan neologisme.